Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala alaihi salatu wassalam, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Akhrajahu Tirmidzi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Bapak dan Ibu, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan dari rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya waktu yang sangat-sangat terbatas. Mari langsung saja taklim ini kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tema yang akan kita berbagi pada waktu yang sangat berharga ini adalah satu doa yang selalu akan dipanjatkan oleh Rasul Muhammad SAW, yang mana dalam doa ini Rasulullah meminta kepada Allah, memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari 4 hal. Yang pertama yaitu munkaratil akhlak, dari akhlak yang jelek, dari akhlak yang buruk, atau dari akhlak yang tercela. Yang kedua yaitu munkaratil a'mal, dari segala tindakan dan perbuatan yang mungkar, segala tindakan dan perbuatan yang negatif, yang mengandung dosa dan maksiat. Yang ketiga, munkaratil ahwa, yaitu mohon dijauhkan oleh Allah dari ahwa nafsu dan keinginan yang jelek-jelek. Yang keempat, munkaratil adwa, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari penyakit-penyakit yang dahsyat, yang ganas, yang mungkin yang banyak sekali membawa hal-hal yang disebut dengan kesengsaraan dalam hidup. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Doa adalah merupakan mukhul ibadah, yaitu intisarinya ibadah itu adalah doa. Bahkan kalau kita dalam sholat kita pun itu hampir semua bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat itu kandungannya adalah doa. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus memohon kepada Allah, meminta kepada Allah? Karena bagaimanapun, apapun kita dan siapapun kita, ternyata kita ini di hadapan Allah adalah hanya makhluknya, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Sehingga kita ini sering mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, semua ibadah yang kulakukan, hidup dan matiku, semua hanya milik Allah.
Dan apapun yang ada pada diri kita itu hanya amanah dan titipan yang dipercayakan oleh Allah kepada kita. Lagi-lagi, dalam hidup kita nggak dituntut oleh Allah hasil dari apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena hasil itu adalah urusan Allah. Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk hamba-hambanya dan mana yang terbaik yang akan diberikan kepada hamba-hambanya. Kalau gitu, kita hanya dituntut atau apa? Kita dituntut untuk menjalankan proses mencapai hasil tersebut. Nah, proses itulah diantaranya salah satunya adalah doa. Proses untuk mencapai kepada hasil yang insya Allah kalau proses itu kita jalankan secara baik, secara maksimal, secara optimal, dan insya Allah juga secara memenuhi hal-hal yang diinginkan oleh Allah. Nah, salah satunya adalah doa. Insya Allah hasil yang Allah akan berikan pun insya Allah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Nah, karena Allah menuntut kita menjalankan proses itu, salah satu prosesnya adalah kita berdoa kepada Allah agar apapun yang kita inginkan itu tercapai dan apapun yang kita tidak inginkan jangan sampai tercapai dalam hidup kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, dan kita hanya bisa berusaha dan berikhtiar menjalani proses itu secara baik dan maksimal. Semuanya insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, di dalam berdoa kita ini, karena doa itu adalah ibadah, maka doa itu hanya semata untuk Allah. Dan doa kita hanya semata karena Allah. Dan doa kita hanya semata untuk mencari ridho Allah. Dan niat kita di dalam berdoa itu pun harus benar dan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Rasul bersabda dalam hadisnya, salah satunya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal perbuatan yang dilakukan oleh setiap hamba Allah termasuk doa itu tergantung niatnya, motifnya dia di dalam berdoa dan dalam melakukan perbuatan itu untuk apa. Insya Allah Rasul katakan wa innamal likulli imri'in ma nawa. Allah akan memberikan kepada setiap hambanya apa yang diinginkan dan apa yang diniatkan oleh hamba tersebut. Dan di dalam doa itu juga kita harus berusaha maksimal mungkin, seoptimal mungkin meninggalkan apapun yang membuat doa kita tertolak dan ditolak. Salah satunya dalam satu hadis yang cukup panjang di dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis ini hadis yang ke-10 yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah pernah menceritakan tentang seorang hamba dalam satu perjalanan yang sangat jauh dalam keadaan musafir, sehingga kata Rasul di situ summa dzakara ar-rajula asy'atha aghbara. Rasul menceritakan tentang seseorang dalam keadaan perjalanan, saking jauh dan lamanya perjalanannya tersebut, seakan-akan rambutnya kusut, pakaian yang dipakai pun sudah mulai kelihatan kumuh. Tapi walaupun begitu, dalam keadaan musafir orang ini kata Rasulullah, yamuddu yadaihi ilas sama. Nah, ini salah satu etika berdoa. Tengadahkan kedua tangan ke langit, menunjukkan kekhusyuan dan keseriusan kita dalam memohon kepada Allah. Yamuddu yadaihi ilas sama. Ya Rabb, ya Rabb.
Orang ini sambil menengadahkan kedua tangannya ke langit, dia memohon kepada Allah, meminta kepada Allah apapun yang ia minta dari kebaikan-kebaikan, dan memohon kepada Allah untuk dilindungi dari hal-hal yang dia tidak inginkan. Walaupun dia sudah khusyuk, kata Rasulullah, walaupun mungkin sudah dikatakan dengan begitu hati yang ikhlas dia berdoa kepada Allah, walaupun dia sudah begitu menengadahkan kedua tangannya ke langit, bahkan sampai bercucuran air mata dalam berdoa, kata Rasulullah, tapi sayang, wa mat'amuhu haram, kata Rasulullah, makanan yang selama ini dimakan dan masuk ke perutnya adalah makanan-makanan yang haram-haram. Wa mashrabuhu haram, kata Rasulullah, minuman yang selama ini diminum adalah minuman-minuman yang haram-haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang selama ini dipakainya adalah pakaian yang haram-haram. Bahkan wa guziya bil haram, orang ini, kata Rasulullah, kenyang dengan yang haram-haram. Dalam kajian fikih dan usul fikih, ulama membagikan berdasarkan ayat dan hadis Rasulullah Muhammad SAW, haram itu ada dua. Haramun bizatihi, sesuatu yang memang zatnya, aslinya sesuatu itu adalah benda yang haram. Misalnya makanan, misalnya daging babi misalnya. Minuman, misalnya minuman keras beralkohol, itu zatnya memang sudah haram. Atau perbuatan riba misalnya, itu sudah memang perbuatan haram. Itu namanya haramun li dzatihi. Ada haram yang kedua yang disebut dengan haramun li ghairihi. Sesuatu yang pada kasat mata kelihatannya sesuatu yang halal-halal saja, yang tidak ada masalah secara kasat mata. Contoh misalnya air mineral ini. Ini benda halal secara kasat mata, tapi maaf, misalnya uang yang digunakan untuk beli air mineral ini uang hasil perbuatan yang haram. Atau air mineral ini didapat dengan cara yang haram, cara mencuri lah misalnya. Maka walaupun yang diminum adalah air mineral, maka air mineral ini jadi hukumnya sama saja, yaitu haramnya. Nah, haram ini disebut haramun li ghairihi. Maka supaya doa kita diijabah oleh Allah semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, yang haram-haram ini kita hindari. Maka kata Rasulullah dalam hadis tadi, walaupun seseorang yang diceritakan oleh Rasulullah sudah kondisinya seperti itu di dalam berdoa, tapi sayang makanan yang dimakan selama ini haram, minuman yang selama ini minuman yang haram, pakaiannya pakaian yang haram, bahkan dia kenyang dengan yang haram-haram. Apa kata Rasulullah? Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya akan diijabah dan akan dikabul dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa kita harus berdoa? Lagi-lagi saya katakan tadi, karena kita ternyata bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Apalagi kalau kita sudah di hadapan Sang Khalik yang maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, subhanallah, An Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat yang bernama Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu, qala, berkata, apa kata Qutbah bin Malik? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia bilang, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Salah satu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah yang didengar oleh Qutbah bin Malik ini adalah,
Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari segala macam akhlak yang buruk dan tercela. Dan juga jauhkan aku ya Allah dari segala amal perbuatan, tingkah laku dan kelakuan yang tercela. Wal ahwa, dan jauhkan juga ya Allah aku ini dari apa yang disebut dengan keinginan dan hawa nafsu yang jelek-jelek. Dan yang terakhir, wal adwa, jauhkan ya Allah aku ini dari penyakit fisik yang ditakuti dan dari penyakit yang menahun, yang membuat sengsara dan menderita. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Apa sih munkaratil akhlak? Apa itu munkaratil akhlak? Akhlak yang mungkar-mungkar. Subhanallah. Hadis ini oleh Ibnu Hibban dikatakan hadis sahih, dan juga oleh Al-Hakim, seorang ahli hadis, juga dikatakan adalah hadis sahih. Dan hadis ini juga adalah hadis sahih menurut Al-Albani katanya. Jadi dalam kitab yang disebut dengan Sahih Jami' As-Shaghir, ya, yang ditulis oleh seorang ulama yang biasa disebut Al-Albani, Al-Albani juga mengatakan hadis ini hadis sahih. Ya sudahlah, yang penting kesahihan hadis ini. Subhanallah, di antara ulama yang mengatakan hadis ini adalah hadis sahih, yaitu seorang ulama hadis yang bernama Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Bahkan As-Suyuti di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Hasan itu enggak ada masalah ya, insya Allah bukan hadis dhaif. Jadi persoalan sanad, level yang meriwayatkan hadis ini berdasarkan ulama-ulama hadis ini nggak perlu kita ragukan tentang bahwa hadis ini adalah betul-betul apa yang dilakukan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Apa sih yang disebut dengan munkaratil akhlak? Sudah berapa kali kita bahas di tempat ini yang disebut dengan akhlak itu apa? Akhlak itu adalah kata akhlak sendiri plural jamak dari kata khuluq. Ya, dari kata khuluq, dan ini udah sering kita bahas, mungkin kesekian kali saya bahas di sini. Mungkin ada yang belum dengar. Al-akhlak ini jamak daripada kata al-khuluq. Nah, al-khuluq ini dengan kata al-khaliq yang artinya yaitu Allah, dengan kata al-makhluk dalam bahasa Arab ini satu akar kata, yaitu khalaqa. Hanya bedanya kalau akhlak jamak plural dari kata khuluq ini namanya isim masdar, kalau al-khaliq ini namanya isim fa'il, kalau al-makhluk ini namanya isim maf'ul. Itu aja. Karena kata akhlak dan makhluk dan khalik itu satu akar kata, maka pengertian akhlak itu tidak bisa dipisahkan dari dua kata tersebut, yaitu kata al-khalik dan kata al-makhluk. Gak bisa dipisahkan. Al-makhluk itu siapa? Selain Allah, terutama kita, ciptaannya yang bernama makhluk manusia. Nah, makanya akhlak itu apa sih gitu? Akhlak itu sumbernya apa yang ada di hati makhluk itu, apa yang ada di hati manusia itu sumber muaranya akhlak.
Ini berdasarkan hadis Nabi, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang pernah kita bahas bulan lalu. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Dalam setiap diri manusia ada gumpalan darah, dan gumpalan darah ini menentukan positif dan negatifnya tubuh dan segala yang berhubungan dengan tubuh manusia tersebut. Apabila positif, maka positiflah tubuh dan segala yang berhubungan dengan tubuh itu. Apabila negatif, maka negatiflah tubuh dan segala yang berhubungan dengan tubuh tersebut. Apa itu yang menentukan itu? Ala wahyal qalbu. Itulah yang disebut dengan hati. Nah, berdasarkan hadis ini dan berdasarkan asal usul kata akhlak dengan al-khaliq dan makhluk itu sama, maka apa itu akhlak? Akhlak adalah isi hati, pikiran, pernyataan-pernyataan, perbuatan atau tindakan, kebiasaan, karakter dan sikap makhluk. Dalam hal ini terutama kita makhluknya yang bernama manusia. Apabila apa yang ada di hatinya, pikirannya, pernyataannya, perbuatannya, kebiasaan, karakter dan sikapnya makhluk ini yang bernama manusia itu sesuai dengan peraturan Sang Khalik, tidak keluar dari apa yang diinginkan oleh Sang Khalik yaitu Allah, seperti yang disampaikan dan yang dicontohkan oleh Rasulnya. Nah, inilah yang disebut dengan akhlak karimah atau akhlak mulia. Tapi kalau apa yang ada di hatinya ini sudah kotor, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, rusak dan sakit dengan penyakit-penyakitnya, nah, ya, maka apa yang ada di pikirannya, apa yang akan menjadi pernyataan dan ucapannya, apa yang akan menjadi perbuatan dan tindakannya, kebiasaan hidupnya, karakter dan sikapnya makhluk ini yang bernama manusia pun itu akan negatif dan akan rusak. Nah, apa yang ada di hati, pikiran, pernyataan, perbuatan, kebiasaan, karakter dan sikap yang negatif itulah, yang tercela itulah, yang bertentangan dengan syariat itulah, yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah itulah dalam segala aspek kehidupan 24 jam. Baik, maaf, kalau dia pedagang, ketika dia berdagang, kalau dia sebagai politisi di dalam berpolitiknya, di dalam berusaha bagaimana mendapatkan pangkat dan jabatan tersebut, mungkin dia diamanahkan oleh Allah ilmu, kepandaian, kecerdasan, keintelektualan. Tapi amanah ilmu, kepandaian dan kecerdasan itu diselewengkan, digunakan untuk membenarkan hal-hal yang sudah pasti jelas salahnya. Bahkan diputar balik fakta, yang benar dijadikan salah, yang salah dijadikan benar. Kalau seandainya dia diamanahkan jabatan sebagai aparat dan penegak hukum, dia jual belikan hukum yang disebut dengan mafia hukum. Inilah ya yang disebut dengan munkaratil akhlak. Munkaratil akhlak. Nah, disinilah Islam itu datang membawa peradaban gitu loh. Jadi Islam itu jangan cuma dianggap berbicara tentang sholat saja. Jangan dianggap Islam itu hanya bicara tentang ibadah murni ritual saja. Jangan dianggap Islam itu hanya bicara tentang puasa Ramadan saja. Bahkan juga sebetulnya kalau kita fahami sholat yang benar, puasa yang benar, semua ibadah-ibadah murni ritual yang benar, yang sesuai dengan yang sebenarnya yang diinginkan oleh Allah, juga adalah kalau ingin sesuai ibadah kita sesuai dengan diinginkan oleh Allah, yang harus sesuai bukan cuma hanya tata cara, aspek fikih,
Artinya memenuhi syaratnya, memenuhi rukunnya, sempurna dengan yang sunnah-sunnahnya, zero yang membatalkan, bukan hanya sekedar itu. Kalau itu hanya aspek tata cara, aspek fikih, aspek output, hasil, the goal of our worship, the goal of our praying, the goal of our fasting. Apa tujuan sholat kita, apa tujuan puasa kita, ya. Juga harus menghasilkan sesuatu yang Allah inginkan. Kalau ingin sholat kita sesuai dengan syariat seperti yang diinginkan oleh Allah, dalilnya ada. Dalam sholat misalnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar, yang sesuai dengan syariat, yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, tidak berhenti hanya setelah salam. Yang dimulai dari Allahu Akbar, takbiratul ihram, yang diakhiri dengan salam, itu baru tata cara sholat yang diinginkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Secara fikihnya, kalau ingin sah, penuhi syarat dan rukunnya. Kalau ingin sempurna, lakukan yang sunnah-sunnah, dengan catatan apapun yang membatalkan tidak ada yang dilakukan. Dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu baru tata cara sholat. Yang diinginkan oleh Allah, sholat kita hasilnya apa? Outputnya apa? Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah katakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tanha di situ pakai fi'il mudhari, kata kerja mudhari. Dalam structure bahasa Inggris, fi'il mudhari itu terdiri dari dua verb, dua kata kerja. Present continuous tense dan future tense. Jadi artinya adalah sholat yang benar, yang sesuai dengan syariat, yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, adalah sholat. Apapun bacaan-bacaan sholat kita, apapun gerakan-gerakan sholat kita, itu mampu membuat kita ketika sholat dan sampai selesai sholat berkesinambungan sampai datang waktu sholat yang lain. Ya, bagaimana bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan sholat itu mampu membuat kita menjadi manusia-manusia yang tanha anil fahsya'i wal munkar, menjauhkan dan menghindarkan kita dari perbuatan keji dan dari perbuatan mungkar. Itu sholat yang benar. Jadi maaf, nggak benar itu ajaran yang disebut sekularisme, itu nggak benar. Itu bukan ajaran Islam. Gak benar itu ajaran liberalisme, itu gak benar, itu bukan ajaran Islam. Kalau mungkin ada agama-agama lain, ya, ibadah ritualnya gak ada berhubungan dengan bisnisnya, gak ada hubungan dengan ekonominya, gak ada hubungan dengan kesehariannya, gak ada hubungan dengan politiknya, itu urusan mereka. Tapi Islam bukan ajaran yang membenarkan ajaran sekularisme dan liberalisme. Semua ibadah yang dilakukan oleh umatnya Rasulullah itu harus mampu menghasilkan secara garis besar. Dalam kajian ilmu namanya ilmu usul fikih, bab tentang maqasidus syariah, minimal semua ibadah yang dilakukan harus menghasilkan 3 hal. Pertama, tazkiyatun nafsi. Apa itu tazkiyatun nafsi? Bagaimana sholat kita, puasa kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan mampu membuat kita menjadi manusia-manusia yang bersih hati dan jiwa kita dari penyakit-penyakitnya dan dari segala kemungkaran. Yang kedua, iqamatul adli. Bagaimana ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan mampu membuat kita menjadi manusia yang menegakkan keadilan dalam kehidupan kita. Adil terhadap diri sendiri, adil terhadap orang lain, adil terhadap lingkungan, adil terhadap apapun makhluk Allah. Artinya tidak zalim, memperlakukan orang lain, bahkan apalagi diri sendiri, memperlakukan alam ini sesuai dengan perlakuan yang adil, proporsional dan profesional, dan dihargai dan dihormati. Yang ketiga, bagaimana sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan menghasilkan maslahah, mampu membuat kita menjadi manusia-manusia yang saleh dan solehah.
soleh ibadah ritualnya, soleh ibadah sosialnya. Soleh ibadah ritualnya, soleh ekonominya. Soleh ibadah ritualnya, soleh politiknya. Nah, secara khusus tadi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Puasa yang diinginkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gimana puasa yang dilakukan ini mampu mengantarkan kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Lagi-lagi fi'il mudhari, tattaqun, yaitu kata kerja yang menunjukkan berlakunya perbuatan pada waktu ketika perbuatan itu dilakukan berkesinambungan sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Nah, munkaratul akhlak, kita mohon kepada Allah agar hati kita, pikiran kita, tutur kata, pernyataan-pernyataan kita, perbuatan, kebiasaan, karakter dan sikap kita betul-betul terhindar dari yang tercela, dari yang mungkar-mungkar. Yang kedua, wal a'mal. Kita mohon kepada Allah supaya, ya Allah, kita dihindari dari amal-amal yang mungkar. Apa itu amal mungkar? Melakukan dosa-dosa yang besar dan menekuni dosa-dosa yang kecil. Dosa besar dilakukan, dosa kecil ditekuni. Astagfirullahaladzim. Itu namanya mungkaratil a'mal. Na'udzubillah min dzalik. Seorang muslim hendaklah berlepas diri dari amalan-amalan tersebut dan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah akan hal itu supaya kita betul-betul dijauhkan dari melakukan dosa besar dan gemar, senang, doyan melakukan dosa kecil yang nggak habis-habisnya. Akhlak yang mungkar pada dasarnya bersumber dari penyakit hati, sebagaimana akhlak mulia juga bersumber dari hati yang sehat dan bersih. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Maka hendaklah kita ini selalu berhias dengan amal atau akhlak-akhlak yang mulia, mengerjakan segala kewajiban dan berlomba-lomba untuk melaksanakan amal-amal soleh lainnya. Dan jika seorang muslim telah melakukan hal ini, maka sungguh telah sempurnalah insya Allah imannya. Jadi mungkaratul a'mal itu artinya berlindung kepada Allah, jangan sampai dalam hidupnya dia sampai melakukan dosa-dosa besar. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang ulama namanya Muhammad Az-Zahabi. Judul bukunya adalah Al-Kabair, dosa-dosa besar, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kitab ini 72 dosa besar. Biang dosa besar adalah syirik, mensekutukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu biang keladinya dosa besar, melakukan perbuatan syirik. Dan dosa besar yang kedua di situ salah satunya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ya, na'udzubillah. Jangan sampai kita menjadi anak-anak yang durhaka. Dan banyak lagi di situ. Salah satu dosa besar lagi adalah maaf, ya, berbohong dan tukang bohong. Karena orang berbohong itu biasanya untuk menutupi kebohongannya, dia akan berbohong lagi. Supaya kebohongannya, supaya nggak ketahuan, berbohong lagi. Supaya kebohongannya nggak ketahuan, dia berbohong lagi. Ini salah satu yang disebut dengan dosa besar. Sehingga kata Rasul, salah satu ciri orang munafik adalah idza haddatsa kadzaba. Kalau dia banyak bicara, pasti bicaranya itu bohong, kata Rasul. Na'udzubillah min dzalik. Nah, salah satu dosa besar lagi adalah na'udzubillah berzina. Salah satu dosa besar lagi mengambil hak milik orang lain, mencuri. Mencuri itu konsep. Cara mencuri bisa korupsi, bisa markup, bisa nipu dan macam-macam. Jualan, berdagang tidak jujur. Yang selanjutnya kita diminta
di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berdoa supaya dilindungi dari mungkaratil ahwa. Apa itu mungkaratil ahwa? Segala hawa nafsu yang buruk. Maka yang dimaksud dengan hal itu adalah segala macam syahwat yang dapat membawa kehancuran bagi seseorang, seperti melakukan perbuatan maksiat dan dosa yang diinginkan oleh jiwa manusia. Dan kita tahu yang namanya hawa nafsu, keinginan manusia, kalau diikutin gak akan pernah ada cukupnya, gak akan pernah ada batasnya. Apalagi bicara tentang hawa nafsu yang bersifat mungkar, yang negatif ini, ya, ini iblis mengintervensi, Pak. Salah satunya silahkan buka surat 15, surat Al-Hijr ayat 39 ayat 40. Ya, surat Al-Hijr surat 15. Iblis itu berkata, qala rabbi, ya Allah, ya Tuhanku. Jadi iblis itu berngaku, berani mengatakan, ya Tuhanku, bima aghwaytani, karena engkau ya Allah telah menyatakan aku sesat. Ya, jadi kalau ada orang bilang iblis itu nggak bertuhan, salah, Pak. Ya, iblis aja masih mengakui Allah sebagai Tuhannya. Lihat surat 15 ayat 39. Qala, berkata iblis, Rabbi, ya Tuhanku, kata iblis, bima aghwaytani, karena engkau telah menyatakan aku sesat, kata iblis, maka la uzayyinan nama fil ardi, segala bentuk dosa, maksiat, kemungkaran, kezaliman aku bikin seakan-akan indah, mengenakan dan mengasihkan. Inilah jawaban dari pertanyaan Bung Oma ketika lagunya, kenapa kok yang haram itu kok yang enak-enak gitu loh. Kenapa kok yang dilarang itu yang asik-asik, itu kerjaan iblis. Dan kata iblis, wala ughwiyannahum ajmain, semua makhlukmu yang bernama manusia emang gue pikirin, gue nggak takut, kata iblis. Siapa kek tuh? Lu mau siapa, kata iblis, gue nggak takut. Semua makhlukmu yang bernama manusia, selama dia masih makhluk manusia, kata iblis, saya nggak takut. Akan saya perdaya dan akan saya jerumuskan. Dengan cara, kata iblis, segala dosa, maksiat, kemungkaran, kezaliman itu dibikin oleh iblis di pandangan makhluk-makhluk manusia itu indah, mengasihkan dan mengenakkan, dan membuat manusia itu lupa diri. Tapi iblis buka rahasia dalam ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang saya bertekuk lutut dan akan lari adalah dari hamba-hamba pilihanmu yang sudah kau pilih untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Jadi kalau ingin orang menjadi orang kaya yang ditakuti oleh iblis, iblis nggak berani kutak-atik, jadilah orang kaya yang ikhlas. Kalau ingin menjadi intelektual, ilmuwan, ya, orang-orang berilmu yang ditakuti oleh iblis, jadilah intelektual, ilmuwan yang ikhlas. Kalau ingin menjadi politisi, pejabat yang ditakuti oleh iblis, jadilah politisi dan pejabat yang ikhlas. Kalau ingin menjadi aparat penegak hukum yang ditakuti oleh iblis, yang iblis tidak berani macam-macam, jadilah aparat dan penegak hukum yang ikhlas. Subhanallah. Mudah-mudahan kita terlindung dari apa yang disebut dengan hawa nafsu yang tidak ada putusnya hingga akan ada cukupnya tersebut. Dari hawa nafsu yang negatif, dari hawa nafsu yang gak akan ada cukupnya. Contoh aja misalnya hawa nafsu dan keinginan. Coba tanya diri kita masing-masing, maunya kita sekarang punya duit berapa? Pasti jawabnya sebanyaknya. Sebanyaknya itu berapa? Allah mengatakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang namanya ikutin hawa nafsu, puas-puasan, megah-megahan, itu membuat engkau lalai, membuat kau udah nggak tahu halal, nggak tahu haram, nggak tahu saudara, nggak tahu siapa sudah. Sampai kau mati, kalau kau ikuti, kau nggak akan pernah berhenti, kata Allah. Hatta zurtumul maqabir. Terakhir kita minta kepada Allah di sini adalah dihindari dari mungkaratil adwa, penyakit yang dahsyat, penyakit yang menyengsarakan,
Bahkan naudzubillah, kalau nggak tahan menghadapi penyakit ini, kadang-kadang imannya terjual dan tergadaikan. Naudzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan ya Allah, kita berlindung kepada Allah, dilindungi oleh Allah dari 4 penyakit ini dalam hidup kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maaf lahir dan batin. Ya, sebelum itu saya baca dulu doanya. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.